Sahabat Berita Desa, Pemerintah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2024 pada Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Dipimpin Camat Air Napal Amir Mahmud SE, dan turut dihadiri tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, Agus Eko ST, Sekcam Syarkawi SIP, Kasih PMD Bobi Ertanto MIP, pendamping desa, PLD yang dinarasumberi oleh tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, Agus Eko ST yang diikuti forum kepala desa, Sekdes dan Kaur Keuangan Desa Sekecamatan Air Napal. Dalam rakor ini dibahas permasalahan dan kendala dalam perencanaan pelaksanaan APBDes tahun 2024 sekaligus perkenalan pendamping desa Dedi Haryanto SSOS dan tenaga ahli TAPM Agus Eko ST sebagai pendamping desa yang baru bertugas di Kecamatan Air Napal. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Desa oke. Berita desa oke. Desa jangan lupa subscribe. Ini bisa dapat kita online-kan dengan benar. Walaupun sekarang ini kalau di desa ini kalau tidak belum sistem laporan keuangan sistem online belum, masih manual kali dia ya masih ya. Kalau sistem laporan kita kegiatan kita ini masih manual kan, masih ya. Tapi kalau itu nanti ditutup ya, itu perlu kita siapkan dulu sebelum ini, karena perkembangan zaman ini belum selalu berubah-ubah. Nah, jangankan masalah dana 2024, 2003, 2015, 2016 juga itu bisa nanti kita disorot atau ada tinggal lagi untuk kalau orang mau pemeriksaan. Nah, memang hal itu kita sudah siap untuk menjalankan administrasi desa. Mungkin itu ya, mari ya saya dari Pak Ahli dari Kabupaten dengan dari Kepala Desa ya, alhamdulillah kepala desanya semuanya hadir. Kami di desa ini sangat minim untuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum, sehingga dalam membaca aturan sering banyak salah kaprah. Nah, oleh sebab itu harapan kami tentunya tenaga ahli kabupaten, pendamping desa, karena mewakili Kementerian Desa dan Transmigrasi, tentu lebih paham atas segala isi perundang-undangan yang ada, sehingga dapat mentransferkan ilmunya itu kepada desa, sehingga kami dalam pelaksanaannya tidak lagi dibenturkan dengan hal-hal yang kadang-kadang rancu. Bapak desa kami agar dapat desa Air Napal ini ke depannya nanti dapat mengelola dana desa secara tertib, baik dari administrasi segala macam, dan tidak ada masalah. Karena ini acara perkenalan ya, mungkin untuk lebih banyak nanti kita sesi selanjutnya untuk penjelasan tentang pengelolaan dana desa yang nanti lebih banyak mungkin akan disampaikan oleh Bapak tenaga ahli kita, yaitu Bapak Agus Eko. Nanti Pak Agus Eko juga setelah saya ini memperkenalkan diri sebagai tenaga ahli kabupaten yang salah satu wilayah kecamatan yang dibawahinya yaitu Kecamatan Air Napal ini. Satu desa pun ya. Kalau kemarin yang saya dengar itu yang sudah siap adalah tepi laut. Mana tepi lautnya? Wah iya. Kita akui dulu ya. Karena kita bangga juga ya, tepi laut ya sudah masuk yang pertama-pertama, mungkin karena kemarin belum tuntas sehingga sampai dengan hari ini belum clear ya kaitannya dengan APBD-nya. Sekedar informasi ya, bahwasannya yang sudah penetapan APBDes itu sudah banyak untuk Bengkulu Utara. Ya, sudah banyak. Jadi kalau bahasanya sekarang ini kita tinggal naikkan ya. Naikkan sehingga sudah bisa pencairan perdana. Ya. Nah, informasi juga skala nasional itu sudah satu provinsi ya, di wilayah NTT sana itu sudah pencairan tahap 1.
Ya, sebenarnya saya kemarin itu komunikasi dengan Pak Kadis. Pak Kadis, saya kepengen sebenarnya memecahkan telur tapi bukan tingkatnya provinsi, ya, di level nasional. Ya, kenapa? Kita punya bahan yang cukup. Ya, kita punya bahan yang cukup. Apa yang saya sebut dengan bahan yang cukup? Ya, setidak-tidaknya di akhir tahun kemarin, ya, itu sekurang-kurangnya yang di depan mata saya itu sudah 3 APBDes yang sudah ditetapkan per akhir tahun, ya, per 29 Desember 2023, ya. Nah, karena kemarin ya banyak hal yang belum diselesaikan hasil koordinasi, ya, maka kita urutkan dulu yang menjadi prioritasnya. Apa yang menjadi prioritasnya? Pertama adalah bagaimana kita menutup kades yang belum ada. Maka dilantikkan dulu kades yang kemarin belum ada kadesnya. Kemudian setelah itu apa yang mesti kita lakukan lagi? Yang berikutnya adalah rekor, ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa menetapkan dan menggunakan dana silpa, ya, bisa kita anggarkan. Nah, kalau kemarin kita bilang di tahun 2023 itu belum bisa kita tetapkan, belum bisa kita gunakan, ya, sehingga harus menggunakan metode nanti metodenya perubahan. Nah, sekarang ini posisinya sudah selesai semua, ya. PJKD sudah, rekon sudah, maaf, saya tanya lagi. Rekon ada yang belum? Rekon laporan keuangan desa? Sudah semua? Sudah semua. Artinya apa? Berikutnya adalah bolanya itu berada di tangan kita. Ya, bolanya ada di tangan kita. Sekarang posisinya kalau kita sudah siap APBDes, sudah bisa diajukan karena memang kelengkapannya sudah, ya, sudah dilengkapi oleh kabupaten, ya, melalui dinas PMD. Untuk tahun 2024 ini kita terbagi dalam banyak hal, baik itu tanah pangan ataupun hal lain yang bisa sudah ditentukan oleh pusat. Kami masih bingung dan dari forum sekdes juga masih bertanya-tanya itu untuk 2024 ini itu untuk pelatihan itu apa saja yang diwajibkan, dan kalau memang sudah diwajibkan dari pusat ataupun dari kabupaten, apakah itu tidak bisa kita laksanakan? Karena mengingat perimbangan dana desa di Kecamatan Air Napali cukup berbeda, cukup jauh perbedaannya. Jadi terkadang ada desa yang mampu dan juga ada yang desa tidak mampu melaksanakan kegiatan untuk pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan seperti itu. Ya, di garis bawahi wajib. 1. Apa yang disebutkan di Permendak? Pelatihan perangkat desa. Pelatihan BPD. Atau bahasa lainnya adalah pemutakhiran, ya, itu berkaitan dengan SDGs. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, kaitannya dengan stunting, ya. Apa aplikasinya? Apa programnya stunting yang perlu kita latih? Ya, stunting ini yang perlu kita latih yang pertama adalah KPM-nya. KPM dalam mengoperasionalkan aplikasi HDW, ya, sehingga dia bisa membuat laporan yang kita sebut dengan scorecard, ya, tahu perkembangan kondisi kesehatan yang ada di desanya. Yang nomor 3 adalah indeks desa. Indeks desa ini kalau dulu adalah IDM, ya, kalau dulu ada IDM, ya. Kemudian sekarang IDM sudah dilebur, digabungkan menjadi satu dengan, ya, yang lain. Nah, sehingga bahasanya disebut dengan indeks desa. Sisanya itu adalah opsional, sesuai dengan kebutuhan. Contoh sesuai dengan kebutuhan, Pak Camat tadi sudah menyebutkan, kita nggak kepengen lagi tahun 2024 tidak seragam. Kaitannya ketika berbicara laporan keuangan, maka mungkin nanti kedepannya kita harus, ya, melakukan pembinaan secara bersama. Bagaimana TPK, Kades, dan bendahara menyatu di dalam satu wadah dengan membuat laporan bersama, ya. Nah, bagaimana mereka paham alur laporan, bagaimana mereka tahu, ya, format laporan yang sebenarnya, ya. Karena kita tahu kalau kita bercerita skala kabupaten, tidak semua desa sama kemampuan, ya.